Mas Oki nggak mau on cam. Dikali di kalian ini ke slideshow nggak sih presentasinya? Kelihatan kok, tapi nggak slideshow. Gini aja nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga dalam keadaan yang sehat. Pada pagi hari ini, kami dari Grup A yang beranggotakan Afriksa Sili Firdania, Anissa Nurul Azizah, Desma Astia, Khairus Widya, Vera Meta, Fitri Kusuma, dan Oki Irwan, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan yang ada di pendidikan inklusi. Langsung saja untuk menyikat waktu kepada Virus dia. Ya, di Indonesia pendidikan inklusi secara resmi yang dipahami oleh pemerintah dan banyak dirujuk dalam oleh masyarakat didefinisikan sebagai berikut. Pendidikan inklusi dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusi menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Next. Sasaran dari pendidikan inklusi ini adalah layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu tunanetra, tunarungu wicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berbakat, dan berkesulitan belajar spesifik, serta autis. Anak dengan hambatan komunikasi, interaksi, dan bahasa atau HKIB, anak dengan hambatan persepsi, motorik, dan mobilitas atau HPMM, anak dengan hambatan emosi dan perilaku atau HEP, anak dengan hambatan kecerdasan dan akademik atau HKA. Yang selanjutnya adalah problem yang kita ambil, yaitu kurang memadainya sarana dan prasarana, serta kurangnya tenaga ajar berlatar belakang khusus untuk kegiatan pembelajaran bagi ABK, yaitu selain problematika sumber daya manusia, problematika terkait aksesibilitas tidak kalah pentingnya. Sejauh ini banyak sekolah yang belum memiliki sarana prasarana secara memadai.
Hal tersebut berdampak pada anak-anak kebutuhan khusus, kurang mandiri dan bermobilitas di lingkungan sekolah, sehingga bergantung pada orang-orang di sekitarnya. Sarana dan prasarana yang memadai perlu diberikan kepada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, agar siswa dapat memahami pembelajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhinya yang pertama, ada faktor kurangnya rasa penerimaan guru kelas terhadap kehadiran anak berkebutuhan khusus yang termasuk dalam faktor internal berupa kondisi mental dan emosional, motivasi untuk meningkatkan pengalaman. Yang kedua, ada faktor sikap negatif guru kelas terhadap anak kebutuhan khusus yang termasuk dalam faktor internal berupa kondisi emosional serta kompetensi sosial. Yang terakhir, ada faktor kurangnya pengetahuan dan pemahaman guru tentang penanganan dan pelaksanaan program bimbingan khusus untuk anak berkebutuhan khusus yang termasuk dalam faktor eksternal berupa keterampilan pengetahuan, kecerdasan, kompetensi profesional, serta pengertian yang dipelajarinya. Yang selanjutnya ada solution. Sekolah menerapkan co-teaching. Co-teaching merupakan model pengajaran one teach, one support, yaitu salah satu guru merupakan guru utama yang menangani sebagian besar masalah di kelas. Sedangkan guru pendamping atau shadow teacher adalah guru yang mendampingi anak berkebutuhan khusus saat belajar di kelas. Guru pendamping atau shadow teacher menjembatani instruksi yang diberikan guru kelas dengan anak didik, sehingga anak mengerti informasi yang disampaikan guru kelas dan kegiatan proses belajar mengajar berjalan lancar. Guru pendamping untuk ABK berfungsi untuk melakukan pendekatan, pengawasan, serta memberikan motivasi belajar. Yang selanjutnya, next. Guru pendamping juga berperan sebagai penanggung jawab sarana prasarana ABK seperti mendata semua barang yang diperlukan untuk ABK dan akan diajukan terlebih dahulu kepada kepala sekolah, yang nantinya kepala sekolahlah yang bertugas meneruskan pengajuan itu kepada lembaga terkait. Sistem belajar pada sekolah inklusi tidak jauh berbeda dengan sekolah reguler. Pada umumnya, para siswa berada dalam satu kelas yang idealnya dalam satu kelas terdiri dari 1 sampai 6 anak berkebutuhan khusus dengan 2 guru dan 1 terapis yang bertanggung jawab di bawah koordinasi guru untuk memberi perlakuan khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Porsi belajar pada anak berkebutuhan khusus lebih fleksibel daripada yang normal. Terdapat beberapa alternatif pengajaran, yaitu guru utama mengajar di dalam kelas besar dan guru pendamping mengajar di dalam kelompok kecil di luar kelas. Selain itu, kedua guru juga dapat menyampaikan materi yang sama, tetapi kelas dibagi menjadi 2 kelompok atau parallel teaching, agar murid lebih fokus dan guru bisa memahami masing-masing kebutuhan muridnya. ABK, anak berkebutuhan khusus yang memiliki kekurangan seperti melewatkan tugas atau kurang memahami mata pelajaran tertentu, mempunyai kesempatan untuk mengejar ketertinggalan. Tetapi itu mungkin sulit dilakukan jika tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang kelas khusus untuk membimbing ABK. Maka dari itu, diharapkan sekolah dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memberikan sarana dan prasarana atau fasilitas yang dibutuhkan anak berkebutuhan khusus. Kartika Sari 2014 mengemukakan bahwa pendidikan inklusif memerlukan beberapa sarana dan prasarana khusus untuk memperlancar proses pembelajaran, khususnya bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus. Alat tersebut seperti buku berhuruf Braille, keramik timbul, alat terapi motorik, komputer dengan aplikasi khusus, ruang khusus,
dan lain sebagainya. Hal inilah yang akan membuat peranan suatu metode dan keahlian seorang guru untuk melaksanakan manajemen yang baik dalam mengelola, mengawasi, dan menyesuaikan sarana pendidikan yang ada di sekolah tersebut dengan sebaik mungkin. Dukungan keberhasilan pembelajaran di sekolah inklusi dapat dilihat dari kontribusi kesiapan dalam hal sarana dan juga prasarana untuk melaksanakan sistem layanan pendidikan inklusi. Menurut AMKA 2019, dalam Journal of ICSAR menjabarkan hal tersebut secara rinci sebagai berikut. Yang pertama, sekolah memiliki ruang sumber atau kelas khusus yang dilengkapi dengan peralatan, media, dan sumber belajar yang memadai. Yang kedua, bangunan sekolah telah dilengkapi dengan fasilitas khusus yang aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus. Lalu yang ketiga, sekolah memiliki sarana pendukung mobilitas anak berkebutuhan khusus sesuai dengan jenis kelainannya. Yang keempat, sekolah menyediakan kamar mandi atau toilet yang aksesibel bagi pengguna kursi roda. Lalu, sekolah memiliki alat bantu belajar yang memadai sesuai kebutuhan ABK. Sekolah menyediakan kursi roda. Sekolah menyediakan tongkat putih bagi tunanetra. Dan yang terakhir adalah sekolah menyediakan alat bantu menulis braille. Ini adalah implementasi, yaitu kelas menerapkan sistem belajar co-teaching. Kelas memerlukan keberagaman metode pembelajaran atau alternatif pengajaran agar materi dapat tersampaikan secara merata kepada semua anak didik. Guru utama dan guru pendamping juga memastikan bahwa semua siswa, terlebih mereka yang berkebutuhan khusus, sudah memahami penjelasan dengan baik. Pada waktu-waktu tertentu, anak berkebutuhan khusus dibawa oleh guru pendamping ke ruang individu untuk mendapatkan bimbingan khusus di luar kelas reguler. Next. Guru pendamping khusus menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan anak pada saat di kelas maupun pada saat di luar kelas. Contohnya seperti penggunaan media pembelajaran untuk anak tunagrahita yaitu poster-poster tumbuhan, hewan, dan benda, penggunaan media puzzle dan kartu bergambar untuk anak autis, penggunaan ruang sumber untuk latihan tari untuk anak berkebutuhan khusus. Next. Guru pendamping khusus melalui proses yang terstruktur apabila terdapat peralatan yang rusak atau peralatan yang diperlukan dapat mengusulkan pada rapat evaluasi triwulan. Setelah melalui proses perencanaan pengadaan dan pada rapat evaluasi triwulan, pengajuan akan diteruskan ke lembaga terkait yang menyediakan kebutuhan sarana prasarana untuk para ABK. Next. Berikut adalah beberapa yang kami jadikan sebagai referensi. Ada dari manajemen sarana dan prasarana pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus di SD Negeri Inklusi Semangat dalam 2 Kabupaten Batolah oleh Reza Gunawan, dan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusif oleh Aini Mahab Pepi. Dan slide ini sekaligus menutup presentasi kelompok kami pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.